lambaikan tanganmu, katakan sama-sama, ku nyanyi. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Haleluya. Kaulah yang disembah, hanya Kau yang layak Tuhan, yang disembah. Mari sedukan, katakan haleluya. Hosana bagimu Yesus. Kami agungkan, kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Hosana bagimu Raja segala raja, Kau yang ditinggikan. Haleluya. Mari bersyukur, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Yesus. Haleluya, puji Tuhan, glory bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu pagi hari ini buat setiap kami. Bukan karena kuat gagah kami masih ada sampai saat ini, tapi semuanya karena anugerah Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Haleluya, amin. Haleluya. Belum ada sorak-sorannya, haleluya. Jabatan tangan kiri kanan, katakan bersama-sama, Tuhan Yesus kita baik. Saudara mau bersuka cita di tempat ini, amin? Amin. Mari kita mau menari, berjoget, katakan sama-sama, Roh Kudus ada di tempat ini, haleluya. Pilih Roh Suci makaryo ing mana kulo, katakan kulo, kulo memuji Gusti kanthi sukarana. Awit Roh Suci maring mana sukarana, gesang langgeng ayang tentrem selaminyo. Yuk katakan sama-sama, Roh Suci, Roh Suci, oh Roh Suci makaryo ing mana kulo. Sekali lagi yuk, katakan sama-sama, pilih Roh Suci, pilih Roh Suci makaryo ing mana kulo, katakan kulo memuji, kulo memuji Gusti kanthi sukarana. Awit Roh Suci marang mana sukarana, gesang langgeng, gesang langgeng ayang tentrem selaminyo. Sama-sama semuanya katakan, Roh Suci, Roh Suci, oh Roh Suci makaryo ing mana kulo. Roh Suci, oh Roh Suci makaryo ing mana. Jemaat sajakan tangan sama-sama, Roh Suci. Amin. Roh Kudus ada di tempat ini, amin. Makaryo ing mana kulo. Haleluya. Sekali lagi nyatakan imanmu, katakan Roh Suci, Roh Suci, oh Roh Suci, oh Roh Suci.
makaryo imanakulo, makaryo imanakulo, makaryo imanakulo. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Saudara percaya pagi hari ini Roh Kudus akan bekerja dengan dahsyat luar biasa, amin. Katakan kanan kirimu, kasih yang terbaik buat Tuhan. Yes, dan sebab itu gak ada alasan untuk kita gak beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu memberi yang terbaik bagi hidupmu, amin. Nyatakan tak pernah kuragukan kasih setia Tuhan, kesetiaan Tuhan, amin. Mari sorak-sorai kepada Tuhan yang terbaik, haleluya. Akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku. Ku yakin Tuhan sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesuslah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesuslah Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau. Dengan-Mu, haleluya. Yes, dari mari lambaikan tanganmu bagi Tuhan. Nyatakan sekali lagi. Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Saudara capek memuji Tuhan? Saudara capek memuji Tuhan? Ku kan terbang, yuk, tinggi di awan. Mana tangannya? Yeay.
Mari angkat tanganmu, katakan ku kan terbang. Terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Amin. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Berikan sorak-sorakmu yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Katakan saya diberkati Tuhan. Percayalah, pagi hari ini adalah kesempatan yang luar biasa. Tuhan akan bekerja dalam hidup kita pagi hari ini. Amin. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Burung di udara Tuhan pelihara. Bunga di ladang Tuhan hiasi. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Amin. Tundukkan kepalamu. Kita mau siapkan tanah hati kita yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadi penolong kami yang setia. Engkau selalu tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pagi hari ini ada mujizat bagi setiap kami. Kesembuhan terjadi. Kemenangan Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami perlu Engkau pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi. Bekerja, apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar. Saat bersyukur Tuhan berkati. Mari dengan iman angkat pujian ini. Bangkit berdiri sama-sama. Nyatakan pujian ini. Nyatakan kepercayaanmu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Tanpa bekerja. Nyatakan imanmu. Apalagi kita orang percaya
tanganmu sama-sama nyatakan. Saat kau perlu Tuhan, saat kau minta Tuhan, saat percaya. Oh, haleluya Yesus. Saat menangis Tuhan, saat berdoa, Tuhan, yuk nyatakan sekali lagi imanmu. Kau Tuhan, Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata, nyatakan janji-Mu, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Haleluya. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari kedua tanganmu naik ke atas, katakan. Kami percaya Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Saat menangis Tuhan, saat bersyukur, siapa bersyukur ada mujizat, ada kemenangan, ada kesembuhan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berlagi. Nyatakan saat kau perlu, saat kau perlu Tuhan tahu. Nanti dengan kasih Kristus Bapak Yakub Sunandar akan berdoa buat firman Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, karena kasih-Mu luar biasa Bapa. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau layak kami puji, Engkau layak kami sembah ya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Ini tanda ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu Bapa. Kami sebentar lagi akan mendengarkan sebagai dari firman-Mu Bapa. Kami siapkan hati pikiran kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kita beranak hamba-Mu Tuhan boleh tertanam, termeterai dalam kehidupan kami. Bahkan kami boleh melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami sambut akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada pujian-pujian dari Youth GPD Yordan Kebon Baru, pemuda dan remaja. Waktu dan tempat saya persilakan.
Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi dong, haleluya. Puji Tuhan. Kita ada di minggu yang kedua di bulan Juli. Dan kita bersyukur hari ini kita bisa ada di rumah Tuhan untuk memuji membesarkan nama daripada Tuhan. Saudara bersuka cita pagi hari ini? Saudara senang ada di rumah Tuhan? Saudara senang memuji Tuhan? Puji Tuhan. Nah, izinkan saya kembali lagi sebagai gembala untuk menyampaikan isi hati Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dan hari ini kita akan melihat bersama satu tema, dan saya percaya hari ini kita akan diberkati oleh Tuhan. Siapkan Alkitabmu, saudara yang mau catat boleh catat. Hari ini saya akan beri judul khotbah saya atau renungan kita. Judulnya adalah kesempatan. Sama-sama katakan kesempatan. Belum semua. Lebih keras lagi katakan kesempatan. Bagaimana bisa? PowerPoint-nya bro? Ditayangkan? Ya. Berbicara kesempatan itu dimiliki oleh semua manusia dan saudara memiliki hak untuk menerima kesempatan. Tetapi masalahnya kesempatan seringkali gagal kita pakai untuk menyenangkan Tuhan. Tetapi sebaliknya kesempatan itu kita pakai untuk menyenangkan diri sendiri. Memang ada resiko ketika Tuhan menciptakan manusia, yaitu bahwa manusia diberi kehendak bebas atau free will, ya, kehendak bebas. Tetapi percayalah saudara, setiap kehendak bebas itu adalah kesempatan. Sama-sama katakan kesempatan. Kesempatan untuk kita menyenangkan hati daripada Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Filipi 1 ayat yang ke-21. Kita bangkit berdiri sekali lagi, kita baca ayat pertama dalam khotbah atau renungan kita pagi hari ini. Filipi 1 ayat 21 kita baca dengan keras. 1, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah dan mati adalah keuntungan. Terima kasih, silakan duduk. Karena bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi betapa pentingnya hidup bagi Kristus. Hidup adalah Kristus. Tadi saya katakan bahwa ada banyak kita diberikan kesempatan demi kesempatan. Tetapi bagaimana kita pakai kesempatan itu, bagaimana kita pakai kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita pergunakan sebaik-baiknya. Ada orang berkata bahwa my heart is my king, hatiku adalah rajaku. Terserah aku mau lakukan apa saja. Memang pengkhotbah juga katakan demikian. Pakailah masa mudamu sebaik-baiknya. Tetapi kata sebaik-baiknya bukan berarti semena-mena kita lakukan apa yang kita mau. Karena Alkitab juga berkata segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan. Yang mengerti katakan amin. Nah, hidup sama dengan adalah waktu. Kita dibatasi oleh waktu. Coba saudara lihat dalam pengkhotbah pasal 3 ayat pertama dan ayat yang kedua. Coba, nggak ada di slide, coba ditunjukkan. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan ayat kedua. Untuk segala sesuatu ada apa? Masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Dan berbicara waktu ini berbicara sesuatu yang terbatas. Pemazmur berkata umur manusia 70, 80 tahun, setelah itu penderitaan. Siapapun saudara, pangkat apapun saudara, Anda punya sesuatu yang lebih, Anda punya uang, Anda punya fasilitas, semua manusia dibatasi oleh
waktu. Dan kapan waktu itu akan selesai tidak ada seorang pun yang tahu. Kematian itu misteri kecuali Anda bunuh diri. Dan saya berani pastikan orang yang bunuh diri pasti masuk neraka, saudara. Nah, ketika kita sadar dan kita tahu bahwa hidup itu dibatasi oleh waktu, mari kita pakai kesempatan itu sebaik-baiknya. Aminnya cuma satu orang. Ngerti saudara? Karena kita dibatasi oleh waktu yang terbatas, pakailah kesempatan sebaik-baiknya. Next. Coba buka semua Alkitab, karena tulisannya kecil, sengaja saya kasih kecil, supaya saudara juga buka Alkitab. Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Ada satu tokoh yang menarik, dan hari ini kita akan pelajari bersama-sama tentang seorang yang bernama Sakeus. Ini cerita sekolah minggu katanya, tetapi Sakeus bukan milik anak sekolah minggu, milik kita bersama. Haleluya. Coba buka Lukas 19. Pelan-pelan kita akan pelajari 10 ayat ini dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Saudara simak, saya baca. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, Anda catat, dan ia seorang yang kaya. Kalau Alkitab bilang kaya, berarti benar-benar kaya, bukan OKB, orang kaya baru, bukan. Ini orang benar-benar kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka beralihlah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Baca ayat 10 bersama-sama. 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang, haleluya, haleluya. Hari ini kita akan pelajari tentang Sakeus. Nah, next. Siapa itu Sakeus? Ya, yang pertama, Sakeus pekerjaannya dibenci karena dia lakukan mengambil pajak, memungut cukai dengan paksa. Dengan apa? Paksa. Saudara berbicara bayar pajak, semua kita warga Indonesia termasuk warga Jakarta harus bayar pajak, saudara. Nggak bayar pajak bisa rame ceritanya. Anda pergi ke mall, Anda bayar 10% apa yang kau makan, kau beli untuk pajak daerah. Ya, nah waktu zaman Romawi, Sakeus adalah perantara untuk mengambil pajak orang-orang Israel. Dan dia ini kepalanya. Alkitab tadi berkata bahwa dia sangat kaya, dia orang kaya. Kalau Alkitab bilang kaya, berarti benar-benar apa? Kaya. Nah, pekerjaan Sakeus yang pertama itu dibenci. Kenapa? Karena dia lakukan ambil pajak dengan paksa. Kalau kata paksa berarti butuh kekerasan. Betul? Betul nggak, saudara ya? Nah, kurang lebih si Sakeus ini kayak begini. Udah kaya,
pakai kekerasan lagi. Sehingga ayat tadi kita baca, orang ketika lihat Yesus menumpang di rumah Sakeus, jadi gelisah, jadi resah dan berkata, ngapain Yesus mau ada di rumah orang berdosa? Kekerasan Sakeus menjadikan Sakeus dicap adalah orang yang berdosa. Itu yang pertama. Yang kedua, dia adalah kepala pemungut cukai. Dia kepalanya. Dia yang memimpin pergerakan orang-orang yang harus mengambil dan membayar tanggung jawab mereka. Sekali lagi, dia orang yang kaya. Kalau orang kaya berarti dia punya fasilitas. Minimal dia banyak pelayan. Karena zaman dulu orang dibilang kaya itu selalu dilihat dari pengikutnya. Kalau pengikutnya banyak berarti hebat dia. Makanya Yesus ketika dia masuk di kota Yerusalem, orang ambil daun palem, orang buka baju, dia lepaskan baju di jalan. Ketika Yesus masuk kota Yerusalem, dia pakai keledai, ada sorak-sorai dan berkata, Hosana, Hosana, dia yang datang di dalam nama Tuhan. Pengikut Yesus banyak. Sehingga Yesus sangat terkenal. Karena apa? Pengikutnya banyak. Bukan cuma 12 murid, tetapi ada 70 murid yang Tuhan utus juga. Jadi Yesus pengikutnya banyak, terkenal. Nah, Sakeus saya yakin juga punya banyak orang. Coba saudara bayangkan ya, kalau Sakeus hidup sekarang, di zaman kita zaman now, 2022, kepala pemungut cukai yang namanya Sakeus, saya yakin dia tidak injak tanah. Maksudnya bukan setan, saudara. Dari mobil satu, dia pindah ke mobil lain. Kalau perlu dia nggak perlu injak tanah, dia langsung digendong. Dia punya private jet. Rumahnya, apartemennya yang paling atas. Premium. Karena dia kaya. Dengan segala fasilitas, dengan segala apa yang dimiliki dia, akhirnya kita dapat mendapati ada kekosongan. Ketika saudara pergi keluar, lalu Anda lihat ada orang naik mobil bagus, mobil mahal. Percayalah, dalam diri mereka masih ada bagian yang kosong. Dan yang bisa isi itu hanya Yesus. Saya ulangi sekali lagi ya. Sekaya-kayanya orang, sehebat-hebatnya manusia, ada bagian kosong dalam diri mereka. Yang bisa isi hanya Yesus. Coba baca ayatnya. Matius 16 ayat 26. 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa artinya seseorang memiliki seluruh dunia tapi hidupnya binasa? Artinya begini, Anda boleh kaya, Anda boleh hebat seperti Sakeus, tapi apa artinya? Karena kekayaan tidak bisa membawa keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak seorang pun akan kembali kepada Bapa kecuali melalui aku. Haleluya. Saudara pikir Anda punya harta banyak mau dibawa ketika meninggal? No. Semua yang Anda lihat, semua yang kau pakai, yang kau nikmati, kita akan tinggalkan. Kita gak bawa apa-apa. Seperti kita datang ke dunia gak bawa apa-apa, begitu juga kita pulang gak bawa apa-apa. Yang ngerti katakan amin dong. Makanya khotbah hari ini judulnya kesempatan. Saudara, kita dibatasi oleh waktu. Waktu saya kapan gak tahu. Waktu saudara sampai kapan? Nggak ada yang tahu. Tapi pakailah kesempatan
kesempatan sebaik-baiknya. Seperti minggu hari ini, Anda tahu ya hari ini hari ibadah. Datang ke rumah Tuhan. Mau kemana lagi saudara? Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Saudara, seorang kaya yang namanya Sakeus, dia sadar dan dia tahu walaupun dia kaya, dia tidak memiliki keselamatan. Saudara pernah gak renung dalam hidup ini? Setelah mati saya mau kemana? Halo? Kita gak usah bicara anak-anak, suami, istri, orang tua yang kita tinggal. Kita loh sendiri, kita mau kemana? Saudara, kehidupan itu punya tujuan. Walaupun mungkin dunia ini kau berkata, udahlah mau jadi apa terserah. Gak bisa begitu. Karena setelah kita meninggalkan dunia ini, gak berhenti habis perkara. Ada kehidupan berikutnya, yaitu sorga kekal atau neraka kekal, titik. Kenapa gembala kalau khotbah ini sampai uratnya mau keluar? Karena saya rindu semua jemaat masuk surga. Gak ada tujuan lain saudara. Ngapain kita capek-capek di dunia puluhan tahun, mungkin 60, 70, 80, ujung-ujungnya masuk neraka juga. Halo? Ngerti ya saudara ya? Diadakan ibadah wanita, diadakan ibadah Zoom, diadakan ibadah doa. Tujuannya supaya saudara masuk surga. Nggak ada yang lain loh saudara. Saudara jangan berpikir gereja ini apa-apa ibadah, apa-apa ibadah. Ibadah buat saya apa buat saudara? Ibadah itu buat siapa? Ibadah buat siapa? Coba katakan gini, buat kamu lah. Buat siapa lagi saudara? Haleluya. Ada haleluya. Yang ketiga, apalagi yang kita pelajari? Ada kata ia dia berusaha. Sakeus itu bukan orang bodoh. Dia kaya, tapi dia juga pintar. Saya senang dengan, nggak tahu deh. Dari kemarin saya baca Sakeus ini orang luar biasa, saudara. Ya, dia tahu dia kaya, dia punya fasilitas, tapi masih punya usaha. Saya bandingkan dulu ya, saudara ya, dengan satu kisah. Coba lihat dalam Lukas 15 ayat 17 sampai 20. Kisahnya mirip-mirip. Lukas 15 ayat 17 sampai 20. Saya baca. Lalu ia menyadari keadaannya. Ini anak yang terhilang. Ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ini anak yang terhilang. Dia ambil hartanya, dia ambil haknya, dia pergi, dia foya-foyakan, sampai di titik terendah, dia harus jaga babi. Bahkan saking laparnya, makanan babi pun dia mau makan. Itu kisahnya. Lanjut. Aku akan bangkit, katakan bangkit. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah satu seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah. Saudara, berapa kali kata bangkit? Bangkit, bangkit, dan bangkit. Sadar. Sama seperti Sakeus. Ini dia berusaha, ada kesempatan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia dan lalu merangkul dan mencium dia. Kisah yang sama juga Sakeus ketika dia tahu ada rombongan Yesus akan lewat. Kekayaannya tidak bisa menjawab. Karena dia tahu kekayaan dia tidak bawa. Justru yang dia pikirkan keselamatan hari yang akan datang. Alkitab berkata
ia berusaha. Anak yang terhilang pun demikian, sadar dan bangkit. Saudara mau bangkit hari-hari ini? Jangan tertidur karena kenikmatan dunia, saudara. Jangan tertidur karena fasilitas. Jangan tertidur karena segala berkat-berkat yang kau miliki. Justru sebenarnya berkat itu menjadikan kita lebih cinta Tuhan. Lebih mengasihi Tuhan. Katakan amin, saudara. Sadar, selanjutnya dia bangkit. Selanjutnya dia pergi, itu tandanya tindakan. Selanjutnya dia terima belas kasihan. Dengar saudara ya, cinta itu butuh pengorbanan. Saya berani katakan, orang yang berkata saya cinta Tuhan, tapi hidupmu cuma di rumah dan di rumah saja, nggak mau ibadah, nggak mau berdoa, nggak mau baca firman, cintamu nol besar. Sorry ya saudara ya, ini tahun 2022, firman Tuhannya harus kayak begini. Harus kayak begini. Karena Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang kembali. Siapa yang rindu Tuhan cepat datang? Angkat tangan. Ada yang gak mau loh. Pertanyaannya kurang jelas mungkin kok ya. Siapa yang rindu Tuhan segera datang? Angkat tangan. Nah gitu kayak saudara. Jangan pura-pura budak saudara. Lebih cepat Tuhan datang, itu lebih baik. Karena Alkitab berkata kalau waktunya tidak dipersingkat, tidak satu orang pun akan selamat. Ngerti ya saudara ya? Nah, yang ketiga sekali lagi, Sakeus berusaha. Next. Yang keempat, waktu kita mau usaha, waktu kita sudah bangkit, pasti ada rintangan. Siapa yang kesini ke gereja, aman-aman semuanya, angkat tangan. Atau ketika saudara ke gereja, ribut sama istri, anak rewel, tiba-tiba di jalan ada begini, ada berita ini. Kayaknya waktu kita mau datang kepada Tuhan ada aja masalah, betul nggak saudara? Waktu kita mau sungguh-sungguh, saya mau dengar apa kata Pak Gembala, saya mau benar mau lakukan firman Tuhan, ada aja halangan. Dan Sakeus pun alami yang namanya halangan saudara. Bukannya jalannya itu tre-tre, bukan jalannya lurus-lurus. Halangan yang pertama dikatakan orang banyak. Ya. Banyak orang yang menghalangi. Saya garis taruh di dalam kurung Matius 15 ayat 21 sampai 28, anak nggak perlu baca. Tapi cerita ini seringkali dihotbahkan. Oma David juga suka cerita ini. Saya juga suka cerita ini. Tentang wanita Kanaan yang dia datang kepada Yesus, anaknya di rumah kerasukan setan. Betul? Dia datang kepada Yesus, selanjutnya dikatakan apa? Tuhan tidak menjawab. Ini kan tantangan. Lalu dia berdoa lagi, lebih keras lagi. Murid-murid berkata, diam. Diam. Berisik. Tapi wanita itu tetap berdoa dan berteriak, Tuhan tolong, Tuhan anak Daud kasihanilah aku. Orang banyak tidak menghalangi dia datang kepada Yesus. Makanya saya selalu berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali percaya tetap, sekali mengiring Tuhan tetap mengiring Tuhan. Apakah penderitaan wanita itu selesai? No. Yesus terakhir berkata begini, tidak patut memberi roti kepada anak-anak lalu memberikannya kepada anjing. Ya, kata anjing itu suatu hinaan dan itu keluar dari mulut Yesus. Saya sekali lagi, mungkin juga saudara, kalau dihina orang mungkin masih kuat ya. Bego lu, gitu ya. Bodoh lu, itu masih oke. Tapi saudara bisa bayangin nggak? Kalau itu keluar dari mulut Yesus. Yang hina itu Yesus. Kalau Anda baca Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Tapi wanita ini berkata, benar Tuhan. Tetapi anjing makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya.
Lalu Yesus berkata, besar imanmu, saat ini juga anakmu sembuh. Saudara, iman itu perlu perjuangan. Dan Zakheus mengalami halangan yang pertama, orang banyak. Kedua, masalahnya apa? Fisiknya, badannya itu kecil. Anda mungkin hari ini berkata, Pak, mana mungkin, Pak Tuhan tolong saya nggak bisa apa-apa tuh, kan gitu. Betul nggak? Tiap kali firman Tuhan datang kepada kita, beri, gimana mau beri Pak? Saya aja kurang tuh, ngomongnya pasti begitu. Tapi adakah Zakheus berkata, ya udah deh, karena badan gua kecil, orang banyak menghalangnya, nggak jadi deh. Begitu? Halo? Ketika dia sadar fisiknya, keadaannya, realitanya bahwa dia badannya kecil, lalu dihalangi orang banyak, apa niatnya diurungkan? Ngerti nggak saudara? Haleluya. Saudara, kalau bicara kelemahan, semua kita punya kelemahan. Kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan. Tetapi apakah keterbatasan kita menjadikan kita akhirnya mundur? Coba baca ayatnya, 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29 berkata begini. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, apa? Dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan. Yang bodoh Tuhan bisa pakai, yang lemah Tuhan bisa pakai untuk memalukan orang-orang yang sombong. Jadi Anda harus besar hati. Haleluya, haleluya. Kelemahan fisik seringkali menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Saudara, sekarang bicara ekonomi, lagi masih morat-marit. Walaupun kayaknya corona udah selesai, walaupun belum 100%. Kalau bicara ekonomi, Anda akan mulai berkata, saya nanti mau makan apa? Masa depan saya bagaimana? Coba buka Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ayo baca sama-sama. Yang ragu, yang takut. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai. Bukan rancangan untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh. Beri tepuk tangan buat Tuhan dulu dong. Haleluya. Hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, lemah secara fisik, terbatas. Tapi bersama Yesus tidak ada kata terbatas. Mustahil bagi dunia, tidak mustahil bagi Tuhan. Katakan amin, saudara. Next, kembali lagi. Yang kelima, untuk sebuah kesempatan, perhatikan ya, saya yakin Zakheus sudah dengar siapa Yesus, betul? Dia dengar dari orang-orang, ada orang yang namanya Yesus yang buta melihat, lumpuh berjalan, mati dibangkitkan, kerasukan dilepaskan. Ada yang namanya, dan Zakheus tahu dan dia dengar ini rombongan mau lewat. Dengar baik, saya catat baik-baik. Untuk sebuah kesempatan, ini sekali seumur hidup. Dengar ya, ada kata bahasa aslinya kairos. Kata kairos adalah waktu yang Tuhan berikan, tapi ketika waktu itu lewat, waktu itu tidak akan datang lagi. Itu namanya kairos. Hari ini Anda di gereja, ini kairosnya Tuhan. Belum tentu minggu depan Anda bisa datang lagi. Belum tentu bulan depan, tahun depan engkau masih bisa duduk di gereja ini, dengar firman, dan hari ini
adalah kairos Tuhan untuk saudara ada di tempat ini. Dan saudara pakai kesempatan itu. Haleluya. Makanya untuk sebuah kesempatan, Sakeus gak habis akal. Dia tahu dia pendek, dia tahu di depan banyak orang, dia tidak habis akal. Dia berani menanggalkan nama besar, jabatan dan gelar. Dan dia naik naik, bukan naik Alphard. Dia ketemu Tuhan bukan dengan kereta kuda. Dia bukan pakai fasilitas. Saya katakan kemarin dalam doa, bisa saja dia berkata sama ajudannya, anak buahnya, hei, panggil yang nama Yesus, bawa ke sini. Bisa nggak kira-kira saudara? Bisa nggak? Dengar ya, bicara keselamatan, dia tidak terpergantung dari orang. Ini bicara pribadi sendiri. Makanya jangan ada suami-suami berkata, udah mama aja pergi ke gereja, doain saya bapak di rumah. Dengar ya, keselamatan harus dikerjakan masing-masing. Bisa bagi Sakeus, bisa. Dia punya fasilitas, dia punya orang banyak, suruh si Yesus ke sini. Tapi ketika dia sadar ini adalah tugasku sendiri, walaupun aku pendek, dihalangi banyak orang, aku gak habiskan akal, aku naik pohon. Karena aku mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dengar, perjumpaan dengan Yesus kita tahu bersama, mengubah hidupnya. Hari ini yang kita temui bukan pendeta. Hari ini yang kita mau jumpai adalah Yesus. Dan kalau saudara ketemu Yesus di tempat ini, Yesus mengubah segalanya. Yang kau butuhkan cuma Yesus, saudara. Yang bisa menjawab masalahmu cuma Yesus. Nggak ada yang lain. Lagunya tadi gimana Ibu Golda? Saat Tuhan, terus saat apa? Stop. Waktu saudara nangis Tuhan tahu nggak? Tolong saya. Bahkan bahasa tetesan air mata dia tahu. Seringkali ketika kita datang kepada Tuhan, gak ada kata-kata yang keluar selain cuma menangis. Tapi ada berita bagus. Tuhan tahu tetesan air matamu. Karena dia alami apa yang kau alami, saudara. Dia rasakan apa yang kau rasakan. Sakeus ngerti ini bukan tugasnya orang lain. Ini tugas saya karena saya mau selamat. Dia tidak kehabisan akal. Dia naik pohon. Cerita lain dalam Matius 9 ayat 21. Coba lihat. Injil Matius 9 ayat 21. Seorang wanita yang sudah 12 tahun pendarahan berkata apa? Karena katanya dalam hatinya. Perhatikan, ini seorang wanita. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Wanita ini tahu, dia itu lemah. Bayangin pendarahan 12 tahun, saya nggak tahu bentuk badannya seperti apa. Yang saya tahu, orang kalau udah pendarahan itu badannya kecil, kering. Mungkin hampir mau mati kali. Tapi ketika dia datang kepada Yesus, dia tahu rombongan Yesus mau lewat. Dia gak berkata, Yesus tolong saya, tidak. Dia berkata di dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya. Haleluya. Hari ini siapa yang butuh mujizat? Jamah Tuhan punya jubah. Jamah Tuhan hari ini saudara. Tuhan akan menyembuhkan engkau. Mujizat pasti terjadi di gereja ini. Saya berdoa supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Kita bukan sekedar hanya ibadah. Kita bukan saja sekedar angkat tangan. Tapi engkau pulang terima mujizat daripada Tuhan. Asal ku jamah jubahnya. Sakeus juga, aku mau naik pohon. Karena dia percaya perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah hidupnya. Ayat yang selanjutnya. Coba lihat ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Usaha akan selalu
mendapat hasil. Akhirnya ketika dia ada di pohon, Yesus lewat. Ketika Yesus lihat si orang kaya ini yang menanggalkan nama hebatnya, kekayaannya, malu kalau malu, bodoh amat. Yang penting gua ketemu Yesus. Waduh, saudara, kekristenan kayak begini yang Tuhan lagi cari ini. Nggak pakai tampang muka, nggak cari muka, yang penting ketemu Yesus. Dan hasilnya adalah Yesus berkata, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, mau Yesus ada di rumahmu? Engkau buka hatimu. Kitab Wahyu berkata, hari ini dia sedang mengetok pintu hatimu. Dia ketok terus sampai pintu itu dibuka. Dan kalau pintu itu dibuka, haleluya, Alkitab berkata, dia akan masuk dan tinggal dalam hatimu. Yang penting ada Yesus dalam hati, amin. Susah boleh susah, saudara. Masalah demi masalah, yang penting ada Yesus. Selanjutnya, next. Yang ketujuh. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-8, 9, dan 10. Yesus menjamah, ku jadi baru. Apa yang terjadi sama Zakeus yang pertama? Hatinya dijamah, dia berkata, setengah dari hartaku akan kuberikan. Tuh saudara, orang kaya kalau ketemu Tuhan, hatinya langsung jadi apa? Baru. Orang kaya katanya terkenal dengan pelit, tetapi orang kaya ini beda. Setengah dari hartanya karena dia tahu ketika ketemu Yesus, harta yang terindah adalah Tuhan, bukan harta dunia, saudara. Saudara mau peluk sekuat apa, saudara, uangmu akan lepas sendirinya, mati pun gak dibawa. Dan seringkali karena ada uang jadi masalah, betul gak, saudara? Yang kedua, dia mengaku dosa. Dia berkata begini, kalau ada yang kuperas, ku kembalikan 4 kali. Lama-lama habis ya hartanya. Ya. Betul gak? Udah setengah dikasih, yang diperas ditambah 4 kali lipat, dia mau makan apa? Berat ya? Berat ya? Nah, Zakeus pun demikian, saudara. Anda dengar baik. Ketika ketemu Tuhan, setengah dia kasih. Yang dirugikan ditambah 4 kali. Dia mau makan apa? Tapi saya percaya ketika dia ketemu Tuhan, dia ketemu sumbernya. Berapa banyak kita hanya minta mujizat, berkat, kita lupa ada sumbernya. Dan sumbernya itu Tuhan Yesus, saudara. Dan keselamatan bagi seisi rumah. Saya tutup dengan satu cerita. Setelah itu kita akan berdoa. Next. Sengaja kecil. Karena saya mau baca. Coba buka Alkitab kita. Ini cerita yang terakhir. Dalam Injil, coba, itu nggak sempat diketik ya. Berapa? Lukas ya, coba buka. Lukas 16 ayat 19. Ya. Saya mau bacakan ada satu kisah, saudara. Iya. Lukas 16 ayat 19. Saya baca, saudara simak. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Jadi ada orang kaya, ada Lazarus yang tinggalnya di bawah meja orang kaya itu. Kira-kira apa yang jatuh dari makanannya orang kaya itu, dari mejanya, itu yang dia makan.
Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi Lazarus miskin mati, dibawa ke pangkuan Abraham. Orang kaya juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di dalam alam maut, ia memandang ke atas. Orang kaya itu melihat ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, ini orang kaya yang ada di bawah. Katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab, perhatikan, aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ini bicara berarti orang kaya itu ada di neraka. Orang di neraka menderita, bahkan hanya minta satu tetes air saja. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang ke situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Jadi ada jurang pemisah. Kata orang itu, dengar berikutnya, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia mengerti, memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ayat 31, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun seorang yang bangkit dari antara orang mati. Dengarkan yang saya mau ngomong. Perbedaan yang besar antara Sakeus dan cerita ini. Cerita ini menggambarkan tentang 2 orang kaya, yang satu kaya, yang satu miskin. Yang miskin namanya Lazarus. Orang kaya dengan segala kekayaannya, tadi dikatakan dengan pakaian yang baik, makan enak, ya, menikmati kekayaan, enjoy. Sedangkan si Lazarus orang miskin hanya nunggu makanan yang jatuh. Itu pun boroknya dijilat-jilat sama anjing. Menderita hidupnya. Nah, selanjutnya keduanya mati. Dengar baik. Yang miskin ada di pangkuan Abraham, yang kaya ada di neraka. Yang kaya ada di neraka. Sekarang saya mau tanya sama saudara. Coba bayangkan kalau si orang kaya ini lakukan seperti yang Lazarus lakukan. Kira-kira orang kaya ini ada di mana? Ada di pangkuan Abraham juga. Masalahnya orang kaya ini tidak pakai kesempatan. Saya percaya saudara, setiap manusia, saya saudara, orang di luar sana, Tuhan kasih kesempatan. Masalahnya kita nggak pakai kesempatan. Kita berleha-leha dan berkata, hidupku akan panjang, aku akan hidup lama. Tunggu dulu. Ada haleluya. Sudah ngerti firman Tuhan hari ini? Pakai kesempatan. Kaya tuh nggak masalah. Tapi seringkali karena kekayaan Anda lupa pakai kesempatan itu untuk datang kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Teteskanlah, suruh Lazarus 1 tetes. Karena aku sangat menderita. Tuh. Bukan cuma itu. Orang kaya ini berpikir, oh masih ada saudaraku di dunia, suruh Lazarus balik lagi. Bayangin saudara ya, udah di neraka masih tukang ngatur. Siapa di sini tukang ngatur? Kalau ngaturnya benar boleh, apalagi kalau ngatur gembala, keterlaluan saudara.
Betul? Udah di neraka aja masih ngatur. Padahal dikatakan ada jurang pemisah yang besar dalam kita gak bisa ketemu. Suruhlah Lazarus kembali, peringatkan keluargaku. Dengar, saya suka ayat ini karena dia berkata begini. Sudah ada hamba-hamba Tuhan di dunia. Kalau mereka tidak didengar, apalagi Lazarus yang kembali dari kubur dan memberitakan, mengingatkan. Tetap mereka tidak dengar. Jadi fungsinya penting Anda dengar firman hari ini. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Tidak datang kedua kali. Kalau saudara masih dengar firman, katakan terima kasih Tuhan. Seorang yang kaya saja, dia kosongkan dirinya. Dia lepaskan segala atributnya demi keselamatan. Bagi dia harta gak penting. Yang penting ada Yesus. Saudara percaya Yesus ada di tempat ini? Kita bangkit berdiri bersama-sama.